Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang metode K-means clustering, di mana di sini akan membuat suatu program aplikasi pengenalan gambar atau citra. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari apa itu K-means, ya. Jadi K-means itu merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki. Jadi kalau kita mempelajari data clustering itu ada dua jenis, yaitu data non-hierarki dan juga partisi. Dan K-means ini termasuk ke dalam clustering data yang menggunakan metode partisi. Jadi di sini metode ini mempartisi data ke dalam klaster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat simulasi dari metode K-means. Untuk proses dari K-means clustering itu, yang pertama kita harus menentukan jumlah dari klaster, ya. Kemudian yang kedua, kita alokasikan data secara random ke klaster yang ada. Yang ketiga, kita hitung rata-rata klaster dari data yang tergabung di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita alokasikan kembali semua data ke klaster terdekat, dan kita ulangi proses menghitung rata-rata setiap klaster itu sehingga tidak terjadi lagi suatu perubahan yang ada di bawah threshold. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat ilustrasi dari metode K-means cluster. Di sini ada dua klaster, ya. Kemudian data pada awalnya adalah random seperti ini, acak, dan di bagian ini itu ada data yang berbeda. Kita kelompokkan menjadi data sehingga dia terkelompok menjadi data yang sama di tiap klasternya. Jadi yang pertama tadi itu kita menentukan klasternya itu berapa. Di sini ada dua klaster, gitu ya. Dan di sini kita kelompokkan datanya, kita lakukan means, gitu ya. Kita lakukan suatu means dan kita kelompokkan pada bagian data yang memiliki jenis yang sama. Nah, di sini mungkin akan sangat jelas, gitu ya, bagaimana metode dari K-means clustering. Selanjutnya untuk program aplikasi kita, gitu ya, kita menggunakan bahasa C#, yaitu kita pakai library accord.net, ya. Source code-nya kita implementasikan menggunakan accord.net, dan kelas yang mengimplementasikan K-means clustering itu terdapat dalam namespace Accord Machine Learning. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung melihat di program aplikasinya. Dan untuk membuat algoritma K-means kita tinggal pakai library dari accord.net. Nah, aplikasi pengolahan citra kita itu umumnya digunakan dalam visi komputer sebagai bentuk segmentasi citra. Jadi di sini kita ingin mensegmentasi citra, mengenali suatu objek dari suatu citra atau gambar, sehingga objek tersebut akan memiliki kejelasan jarak dan bisa dikenali, termasuk dari gambar apakah objek tersebut, yaitu kita menggunakan segmentasi gambar dengan jarak Euclidean kuadrat standar di atas pixel ruang warna RGB. RGB adalah warna dasar dari sebuah citra, yaitu red, green, dan blue. Nah, di sini adalah output dari aplikasi sebelum dilakukan segmentasi. Jadi di sini gambar asli atau gambar murni sebelum dilakukan segmentasi, dan di sini setelah kita melakukan segmentasi akan terlihat gambar-gambar ini dengan jarak-jarak yang terkelompokkan, sehingga akan lebih jelas gambar apa sebenarnya ini, gitu ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita menuju kepada program aplikasi, gitu. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi Visual Studio dengan bahasa C#. Ini kita menggunakan bahasa C#. Yang pertama di sini kita membuat
suatu objek gitu ya, namanya comments, dan di sini ada letak gambar yang akan kita olah ya. Dan di main form ini adalah main dari program aplikasi yang kita buat. Jadi kita bisa melihat, tadi kita sedikit menjelaskan bahwa kita menggunakan library Accord, dan di sini yang dipakai adalah Accord Machine Learning, ada Accord Image, Accord.Math, Accord.Statistic, dan Accord Image dan Converter. Ya, untuk menggunakan Accord ini kita harus menambahkan di reference. Jadi reference ini harus kita tambahkan library Accord dan juga Avox. Jadi ini adalah library yang harus kita tambahkan. Caranya adalah kita tinggal melakukan add reference, maka nanti akan menuju pada library yang sudah ada di dalam objek, di dalam mesin yang kita buat ini. Nah, di sini nanti kita tambahkan, maka akan bisa kita pakai di dalam program aplikasi yang kita buat. Yang pertama, kita menggunakan suatu button ya, button untuk menghitung cluster. Dan ini adalah load dari gambar yang akan kita olah, di mana gambarnya itu adalah sudah kita tentukan. Di sini ada leaf, yaitu daun. Kemudian kita tentukan tadi itu berapa jenis cluster yang akan kita pakai. Dan di sini cluster yang akan kita pakai adalah dua gitu ya, dua cluster. Di sini kita letakkan ya di dalam array, dan image itu kita konversikan ke dalam array, bentuk array yaitu dengan luas ya, luas dan juga tingginya minimal -1, maksimalnya +1. Nah, langsung kita memakai comments. Nah, jadi comments ini adalah bawaan dari kelas Accord mesin. Bisa kita lihat di sini kelas Accord dan machine.comments. Jadi sudah ada di dalam library Accord.Machine Learning. Ada caranya menghitung comments. Jadi tidak kita membuat suatu aplikasi dari awal, bagaimana proses-proses atau rumus-rumus yang sangat rumit, tapi kita tinggal menggunakan saja fungsi comments yang ada di dalam library Accord.Machine Learning. Nah, tinggal kita panggil gitu ya fungsi comments, kita create object new gitu ya, namanya comments. Kemudian di sini kita compute-kan ke dalam bentuk pixel. Setelah itu kita hitung centroidnya ya, dan sudah kita tampung di dalam array ini. Selesai, maka akan menghasilkan suatu bentuk clustering yang kita bisa mengenali suatu objek citra. Baiklah, langsung kita jalankan objek program aplikasi kita kali ini. Sini sudah jalan seperti ini, kemudian kita cluster ya, misalnya nilainya kita ganti 4, kita run, akan seperti ini. Kemudian kita bisa meresetnya, akan kembali kepada gambar awal lagi, dan kita ini berapa, 15 cluster, kita run. Dengan cluster 15, bentuk dari gambar ini lebih jelas gitu ya. Semakin tinggi cluster, maka bentuk gambarnya ini semakin mendekati asli. Nah, sedangkan kalau clusternya kita rendahkan ya, misalnya kita set 1, itu tidak akan terlihat gambarnya. Kita set 5, terus seperti ini. Jadi ini adalah pengelompokan dari objek yang ada, sehingga akan terlihat jelas batasan-batasan dari setiap objek yang ada di dalam citra ini, sehingga kita bisa mengenali bentuk apa dari objek citra yang kita olah. Mungkin demikianlah presentasi kita kali ini tentang metode comments clustering. Semoga dapat bermanfaat dan juga bisa membuat suatu ide-ide baru yang bisa mengembangkan dari metode clustering ini sendiri. Dari kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.